Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang bab toharoh. Jadi kalau belajar fikih itu kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih siasah, ada fikih jinayah. Nah kalau fikih ibadah itu mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu fikih ibadah yang berkenaan dengan ibadah. Kalau fikih muamalah yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, yaitu misalnya jual beli, gadai menggadai, utang piutang, ya kan, sewa menyewa dan sebagainya. Kalau fikih munakahat berkenaan dengan masalah nikah, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, masalah talak, masalah cerai dan sebagainya. Kemudian ada fikih jinayah yang berkenaan dengan hukuman pidana, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang berzina, orang yang melakukan tindakan kriminal, itu namanya fikih jinayah. Lalu ada namanya fikih siasah yang berkenaan dengan politik, bagaimana cara memilih pemimpin, hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini masalah perpolitikan, namanya siasah syariah. Nah, kita di kitab yang kecil ini tapi luar biasa, ini masih berkenaan dengan fikih ibadah. Makanya setelah ini hatam, kita masuk ke kitab takrib nanti. Itu lebih jelas lagi, yang pembagian tadi jelaskan itu ya. Nah, kalau fikih yang sekarang ini masih bab toharoh, kitab toharoh. Toharoh ini terdiri dari masalah air, masalah mandi, masalah wudu, tayamum. Ya, itu namanya berkenaan dengan toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, suci hartanya, dan suci hatinya. Nah, kalau bab toharo ini tentang masalah mandi. Mandi kemarin minggu yang lalu kita bahas, yaitu itu pasti menggunakan air. Airnya harus air yang mutlak, airnya harus suci, airnya yang tidak boleh kejatuhan najis. Ya, ini disebut dengan air mutanajis, air yang lebih dari 2 kula. Nah, ini yang boleh digunakan. Nah, ada 2 pasal yang kita bahas hari ini. Pertama, mujibatil gusli, hal-hal perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Mandi wajib. Mandi itu macam-macam. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, dan juga ada makruh sesuai dengan 5 hukum. Wajib, apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Melaksanakannya mendapat pahala, meninggalkannya mendapat siksa. Itu wajib. Salat wajib, mandi wajib, zakat wajib, haji wajib. Itu wajib. Sami'na wa ata'na, tidak boleh sami'na wa asaina. Sami'na wa pikir-pikirlah juga tidak boleh, wajib. Kalau sunnah, ma yusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan tidak berdosa, namanya sunnah. Lalu ada juga yang makruh. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarkihi, berpahala ditinggalkan, yusabu ala berpahala ketika ditinggalkan. Wala yu'aqabu ala fi'li, tidak diberikan siksa ketika dia melaksanakannya, makruh, tapi dibenci. Lalu yang haram, kebalikan wajib, ma yusabu ala tarkihi, mendapatkan pahala ketika meninggalkannya. Ya, mendapatkan siksa ketika melakukan haram, seperti judi, narkoba dan sebagainya. Nah, ini mewajibkan mandi. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi makruh, mandi mubah, mandi haram. Mandi wajib seperti mandi ini nih sekarang kita bahas. Mandi sunnah, mandi untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri,
mandi sholat untuk Jumat, sholat hari raya Idul Adha, mandi setelah memandikan jenazah. Misalnya nanti orang tua kamu meninggal atau kakak kamu, kita mandiin, ikut mandiin, maka setelah itu kita mandi sunnah setelah mandiin jenazah. Mandi makruh, mandi di saat menggunakan air yang dimakruhkan. Misalnya air terkena sinar matahari, air musammas, airnya panas, kita mandi, itu berbahaya bagi kulit, makruh hukumnya. Boleh sih boleh, tapi makruh. Kemudian ada mandi yang haram. Apa itu? Mandi 7 sumur, mandi 7 kembang. Supaya apa? Supaya laku. Jadi laki-laki yang laku. Jangan jadi laki-laki liku-liku yang tak laku-laku, ya. Atau kalau perempuan yang pengen disukai laki-laki, cepat nikah, dia mandi dengan kembang, dengan 7 sumur. Nah, ini jatuhnya kepada haram nih. Kenapa? Karena sudah musyrik. Atau mandi supaya kebal tubuhnya, dapat ilmu kanuragan, itu juga haram. Kenapa? Karena sudah menduakan Allah. Nah, hari ini mandi wajib. Penyebabnya ada sittatun, ada 6. Pertama, ilajul hasafah fil farji, memasukkan hasafah di dalam farji. Ini khusus bagi suami istri. Hasafah itu ujung punya kamu, itu hasafah. Farji itu apa? Ujung punya perempuan, ujungnya. Ketemu, berjumpa, itu wajib mandi. Ya, khusus bagi suami istri nanti. Ya, malam pertama, ya, kamu berbuka-bukaan, ya, akhirnya masuk tuh, ya, ujung barang kamu ke ujung istri kamu, maka wajib mandi. Ya, inilah indahnya Islam. Ya, kalau misalnya kamu nggak tahu ilmu ini, sholat nggak sah, nggak diterima. Ya kan, puasa nggak sah, nggak diterima. Kenapa? Masih punya hadas besar. Hadas besar itu hanya bisa dihapuskan, dihilangkan dengan mandi wajib. Ya, paham ya? Paham ini mah. Nggak usah lama-lama bahas yang ini mah. Kan ini khusus suami istri. Yang kedua, pasti paham lah, udah mahasiswa ya. Anak kecil juga paham. Yang kedua, khurujul mani, keluar sperma. Baik disengaja atau tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja alhamdulillah, kalau disengaja dosa. Misalnya disengaja, ya kan, melihat mahasiswi cantik sekelas kamu, malam-malam mimpi nunggangin dia, basah tuh, pas lagi dibangunin Abi mau tahajud, basah celana kamu, wajib mandi tuh. Namanya apa? Mimpi basah, wajib mandi. Pernah mimpi basah? Rahmat pernah mimpi basah? Kalau nggak pernah berarti belum balik. Mimpi basah itu tidak sengaja, itu halal, itu hadiah Allah kepada orang yang masih jumlawati, yang masih perjaka, ya, mimpi basah. Tapi kalau dipaksa, misal dipaksa, nauzubillah, jangan sampai ya, dengan tangan, dengan bantal, jangan ya, nauzubillah. Atau ngelihat film porno, itu wajib mandi, Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, khusus bagi perempuan. Ini tidak dialami oleh kita laki-laki. Laki-laki cuma 2 yang ngalamin. Yang pertama hubungan suami istri, yang kedua keluar sperma. Tapi kalau yang 3, 4, 5, 6 khusus bagi wanita. Ya. Jadi yang 6 ini, kalau 6-nya semua itu bagi wanita. Kalau kita hanya 2. Apa itu? Haid, menstruasi. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Abi nggak pernah. Ada yang pernah ngalamin? Haid itu darah yang keluar ketika dalam keadaan sehat, dan itu fitrah wanita. Jadi kalau seorang wanita tidak mengalami haid, sedangkan usianya sudah 15 tahun ke atas, harus diperiksa ke dokter. Kenapa? Karena dikhawatirkan punya penyakit, tidak sehat. Ya, itu harus mengalami haid.
Seperti anak Abi yang kedua ini kan perempuan. Udah 15 tahun belum head. Bundanya nanya, kok kamu belum head juga? Nggak tahu bunda. Pas ujung-ujung 15 tahun, mau 16 tahun baru head. Alhamdulillah. Khawatir nggak head, bahaya nanti. Puncaknya 15 tahun lah ya. Jadi kalau punya adik kamu yang 15 tahun adalah perempuan nggak head, itu cepet-cepet diperiksa, khawatir ada kelainan dan bahaya. Perempuan itu harus ngalamin head. Ya, itu fitrahnya wanita itu. Kenapa? Karena nanti dia akan melahirkan, punya anak, maka dia harus head dulu. Menstruasi. Kalau kita nggak pernah ngalamin, ya kecuali mencret. Kemudian nifas. Apa ini nifas? Nifas ini darah keluar setelah melahirkan bayi, setelah melahirkan anak. Kadang seminggu, kadang sehari, kadang sebulan, kadang 40 hari. Paling lama 60 hari. Tapi pada umumnya wanita normal 40 hari. Kecuali di sesar. Sesar itu adalah melahirkan dengan bantuan operasi, yaitu dibelek, dioperasi perutnya karena dia tidak bisa melahirkan karena mungkin sungsang dan sebagainya. Alhamdulillah tadus minima ya, istri Abi itu, bunda itu 4 anaknya dalam keadaan normal, tidak pernah sesar. Alhamdulillah. Itu ya baru 4. Pengennya sih banyak. Pengennya 13. Tapi ya begitu keadaannya. Kemudian apa lagi? Wiladah. Wiladah beda lagi nih. Kalau nifas itu darahnya setelah melahirkan sampai lama, kalau wiladah itu setelah melahirkan, setelah beranak. Jadi ada seorang ibu setelah beranak nggak mau mandi, nggak boleh itu. Makanya bidan, dokter yang tahu ilmu agama, dan kamu nanti punya istri harus sampaikan kepada istri kamu, ya, kepada ibu kamu, kepada kakak kamu, saudara kamu yang melahirkan, mandi wajib setelah ngelahirin. Abi ngelahirin sesar, ganti dengan apa? Tayamum. Boleh nggak? Boleh. Cuma niatnya ya pengganti mandi wajib, karena nggak mungkin lah ya habis disesar mandi wajib, maka kita ganti dengan tayamum. Nawaitu tayamum, saya niat tayamum pengganti mandi wajib, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi nanti nih hati-hati nih, habis lahirin mandi. Istri Abi itu habis lahirin langsung mandi. Itu wajib tuh. Wajib. Nanti mandi lagi setelah nifasnya selesai. Nifas itu darah keluar setelah melahirkan. Tuh. Apa hikmahnya? Pasti di balik setiap syariat Islam itu pasti ada hikmahnya. Wanita itu akan segar, sehat, lahir dan batin. Jadi jangan sampai kita nanti nih, kamu yang udah belajar ini, ya harus menyampaikan kepada istri kamu, kepada putri kamu, kepada kakak adik kamu yang melahirkan, langsung mandi. Kalau sesar, tayamum. Ya, atau juga nggak mungkin mandi, ya tayamum aja, tapi niatnya untuk pengganti mandi wajib. Paham? Tuh. Yang terakhir mati. Mati itu wajib mandi, tetapi tidak bisa mandi sendiri. Kalau orang mati mandi sendiri, insya Allah yang takjiah kabur semua, iya kan? Ya dimandiin, tapi wajib dia, wajib dimandikan. Kalau nggak dimandikan, seluruh warga di RT itu, di kelurahan itu, di RW itu dosa semua. Karena ada seorang Muslim meninggal dunia tidak dimandikan. Jadi pasal yang pertama hari ini kita bahas tentang 6 penyebab seorang mandi wajib. Pertama, hubungan suami istri. Kedua, keluar sperma. Ketiga, haid. Keempat, nifas, melahirkan, darah keluar setelah melahirkan terus sampai 40 hari. Dan yang kelima, melahirkan, habis melahirkan langsung mandi. Dan yang keenam adalah kematian. Dan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.